Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah yang sifatnya suci dan mulia. Untuk itu Islam banyak mengatur perihal apa-apa saja yang boleh dan tidak dalam sebuah pernikahan. Meskipun pernikahan adalah hal yang baik, ternyata ada juga beberapa pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Pernikahan ini biasanya dianggap lebih banyak mendatangkan mudarat daripada sebuah manfaat. Berikut ini 7 pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut hadis dan Al-Quran. Penasaran apa saja? Berikut ulasannya. 1. Nikah mut'ah. Pernikahan yang dilarang dalam Islam pertama adalah nikah mut'ah, atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah kontrak. Disebut kontrak karena memang pernikahan ini dilakukan dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian selesai, maka kedua pasangan bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan. Dalam sejarahnya pernikahan ini sempat diperbolehkan oleh Islam, akan tetapi pada akhirnya Rasulullah SAW melarangnya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada hari perang Khaybar dan melarang memakan daging keledai yang jinak. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan ini dilarang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan, karena harus berpindah-pindah kehidupan dari satu pernikahan ke pernikahan yang lainnya. 2. Nikah Shigor. Nikah Shigor adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya sebuah mahar. Pernikahan ini terjadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu mau menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan keduanya dilakukan tanpa mahar. Pernikahan ini jelas masuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena menganggap pernikahan seperti bertukar barang. Para ulama pun sepakat melarang pernikahan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW melarang nikah Shigor. Ibnu Namir menambahkan, nikah Shigor adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. 3. Nikah tahlil. Nikah tahlil atau halalah adalah praktik di mana seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 menikah dengan pria lain, lalu kemudian diceraikan kembali oleh suaminya ini dengan tujuan agar wanita itu menjadi halal bagi suami pertama. Pernikahan seperti ini jelas termasuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti sebuah hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengutuk orang yang menjadi muhalil atau suami pertama dan muhallalah atau suami sementara. 4. Nikah dalam masa iddah. Berbeda dengan nikah tahlil yang bisa dilakukan setelah masa iddah, maka pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. 5. Pernikahan poliandri. Jika Islam tidak melarang poligami, maka lain halnya dengan poliandri. Islam jelas melarang praktik pernikahan ini. Pernikahan di mana perempuan atau istri menikahi lebih dari satu pasangan atau suami. Poliandri adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam karena beberapa hal. Salah satunya karena bisa menghancurkan fondasi masyarakat yang sehat. Sama halnya dengan pernikahan Shigor, poliandri dianggap banyak memberikan dampak buruk terhadap seorang istri yang tentunya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Larangan ini juga tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ayat ini menerangkan bahwa salah satu kriteria wanita yang haram untuk dinikahi adalah perempuan yang sudah memiliki suami.
6. Pernikahan dengan perempuan non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Aturan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim sudah diatur dalam Islam. Dalam aturan ini ada batasan-batasannya, di mana seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non-muslim. Namun jika perempuan tersebut seorang Yahudi atau Nasrani, maka diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala hal-hal yang baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadi perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Maidah ayat 5. 7. Pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedarah atau nasab. Pernikahan yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah pernikahan dengan adanya nasab. Adapun golongan perempuan tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai 7 pernikahan yang dilarang dalam Islam. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, tabassumu kali wajhi ahika laka sodaqah. Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba. Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibu?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya.
Maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur, ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.